Berita baik. Berita baik untuk semua lapisan manusia. Meskipun tidak semua manusia menerima berita baik itu, tapi tetap dia berita baik. Berita menyelamatkan jiwa manusia. Berita Injil Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan jiwa manusia supaya selamat sebelum terlambat. Hanya Tuhan Yesus Juru Selamat. Semua manusia memerlukan kabar baik. Okay. Memang kita selalu ulang-ulang kabar berita baik itu reverse, repeat. Karena ada yang sudah mendengar, ada yang mendengar tapi lupa. Ada yang mendengar tapi tidak berapa pay attention, tapi lupa. So, saya ulangi firman Tuhan karena ini pesan yang sangat baik, pesan yang menolong, menyelamatkan jiwa kita apabila kita percaya pada Tuhan. So, kabar baik ini adalah untuk semua lapisan orang. Meskipun tidak semua orang menerimanya, tetapi ya tetap kabar baik. Ya tetap kabar baik yang menyelamatkan orang yang percaya. Kabar baik tentang Tuhan Yesus. Apa yang Dia selesaikan bagi umat manusia lebih daripada 2000 tahun dulu. Menyerahkan hidupnya di atas kayu salib. So, ada 10 kebenaran yang saya ingin highlight untuk kita pada pagi hari ini. Apa yang telah selesai Tuhan Yesus lakukan. Maksudnya selesai untuk kita, cuma bagian kita adalah menerima dengan iman apa yang Dia telah sediakan untuk kita. Yang hanya yang menerima saja yang mendapat faedah kebaikan itu. Ada yang melihat saja tapi tidak menerima, tidak ada respon, dia tetap tidak menerima. Satu terminologi percaya dalam Alkitab adalah bukan percaya begitu saja, tapi percaya dan menerima, respon. Albert tadi, kalau disebut nama dia, terima Megimi tadi, dia tidak datang ambil, masih dia bukan dia punya ya. So, itu juga kabar baik. Tuhan Yesus telah melakukan semuanya untuk manusia, tetapi tidak semua yang automatically menerima. Kabar baik itu faedahnya. So, ada 10 yang ingin saya highlight. Refresh kembali iman kita, peringatan kita berdasarkan firman Tuhan. Nah, di dalam semua mujizat di dunia ini, miracles of healing, kesembuhan tubuh dan kesembuhan yang lain yang fisikal itu baik, tetapi yang terbaik yang adalah dikatakan the greatest miracles, mujizat yang terbesar adalah keselamatan jiwa seorang. Memang physically baik, Tuhan Yesus juga menyembuh tubuh yang kurang sehat. Tapi di dalam semuanya, the greatest miracles adalah keselamatan jiwa kita, supaya kita tetap hidup di tempat yang baik lah. So, apabila melawat sharing kepada kawanmu yang memerlukan konseling ataupun memerlukan doa, utamakan the greatest miracle, kesembuhan, keselamatan jiwa mereka. Ini yang sangat penting. Dia terima atau tidak terima is okay, karena ini yang kita Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk keselamatan jiwa manusia. Yang kedua adalah yang lain itu, kesembuhan badan ini sementara, tapi kita perlu sehat di dunia ini supaya kita dapat melayani Tuhan. Tapi yang the greatest-nya adalah keselamatan jiwa manusia. Okay? Hanya manusia dapat melakukan itu, dan Dia telah melakukannya. Manusia bertanggung jawab atas hidupnya. Dia menolak atau dia menerima. Dia menerima kebaikan untuk dirinya. Dia menolak, dia juga akan menerima perjumpaan dengan Tuhan, tetapi bukan jadi juru selamat, menjadi hakim yang berhak berkuasa mengadili dia. So, 10 kebenaran kabar baik untuk kita yang selalu kita dengar ataupun yang belum kita dengar, supaya kita refresh kembali, reminders kepada iman kita. Karena ini yang telah selesai Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus telah lakukannya, Dia kata it is finished, sudah selesai. So, ada 10 yang maksudnya
sudah selesai itu yang saya ingin highlight. Yang pertama, karena Tuhan Yesus melakukan menyelesaikan semuanya, kasih Allah terbukti. Kasih Allah bukan saja dia mengasihi kita dengan kata-kata, tapi dia melaksanakannya. Dia datang melaksanakan kasih itu. Kita lihat dalam Yohanes 3 ayat 16. Kasih Allah terbukti. Implementasinya telah selesai. Sudah selesai kata Tuhan Yesus. Bagi semua yang percaya diselamatkan, yang menolak dihukum. Karena firman Tuhan ada dua trust, penekanan. Sekali jalan, dua penekanan. Untuk menyelamatkan orang yang percaya dan untuk menghukum yang tidak percaya. So, di mana firman Tuhan ditaburkan, ada dua trustnya, dua penekanannya. At the same time, jalan. Yang percaya diselamatkan, yang menolak dihukum. Karena firman Tuhan ditabur, ada hasilnya dan ada akibatnya. Apabila firman Tuhan ditabur. Karena firman Tuhan adalah seperti mutiara. Dan mutiara tidak boleh ditikam kepada anjing atau babi. Itu topiknya sebenarnya semua, tapi saya mix-mix saja sudah. Mutiara adalah firman Tuhan. Jadi firman Tuhan diberikan. Firman Tuhan sangat bernilai, sangat berharga. Diberikan, tetapi orang yang sepertinya anjing atau babi tidak layak, is not worthy menerima kebaikannya. Karena mereka tidak mengerti, mereka menolak. So, jangan beri mutiara kepada anjing, kepada babi. Berilah ubi kayu kepada mereka. Ya, kepada babi dan kepada anjing, berilah tulang. Tapi digambarkan mutiara adalah firman Tuhan. So, Yesus datang melakukan selesai semuanya. Apa yang manusia perlu untuk diselamatkan dan untuk hidup di dunia ini, Tuhan Yesus telah menyelamatkan semuanya. So, yang pertama tadi adalah kasih Allah dinyatakan terbukti karena Yesus telah datang. Immanuel, Tuhan telah beserta kita. Roma 5 ayat 8. Tetapi Allah telah menunjukkan kasih-Nya sendiri terhadap kita dengan demikian. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Ini yang Tuhan lakukan. Dalam Yohanes 3, 16 sampai 18 juga. So, saudara-saudari, telah selesai. Keselamatan dan hukuman telah selesai. Manusia menerima diselamatkannya, menolak dihukum. It is settled. Black is black, white is white. Yang kedua, semua yang perlu ditanggung oleh manusia telah dilunas, dibayar oleh Tuhan Yesus. Yaitu Tuhan Yesus menanggung segalanya untuk kita. Tuntutan untuk pengampunan dosa, keselamatan jiwa, kesembuhan tubuh kita, pendamaian dengan Allah telah diselesaikan. Yesus telah datang. So it is settled. Sudah selesai semua ini. Nah, tapi dia terluka. Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia terluka oleh sebab segala pelanggaran kita. Dia dihancurkan oleh sebab segala kesalahan kita. Pengajaran yang mendatangkan kesejahteraan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh pilu-pilunya kita disembuh. Sekali jalan, firman Tuhan jalan. Dua ras. Kesembuhan ilahi, keselamatan jiwa, pengampunan dosa, semuanya ditanggung oleh Tuhan Yesus. Dan oleh pilu-pilunya kita sembuh. Bukan akan sembuh, telah sembuh. Dia menyediakan kesembuhan itu, keselamatan itu dia telah sediakan, available untuk setiap orang percaya. Kita semua tersesat seperti domba. Setiap orang menyimpang menurut caranya sendiri, tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kesalahan kita semua. Kalau dalam Old Testament ada scapegoat yang imam besar, high priest ambil, mewakili orang Israel. So semua dosa orang Israel diletakkan atas kepala scapegoat itu, domba. Mereka tidak guna babi karena di dalam perjanjian lama, babi dan anjing ini adalah lambang kekejian. So untuk menebus dosa Israel sebelum Tuhan Yesus datang, scapegoat itu diambil dan ditumpanglah atas kepalanya, diakui
confession, pengakuan semua dosa pelanggaran orang Israel ke atas scapegoat itu. Sebelum Tuhan Yesus datang, ya dia dibawa ke tanah desert, dilepaskan dia. Kemana dia pergi tidak tahu. Dia lepaslah itu wilderness. Dia menanggung dosa umat Israel. Setiap tahun mereka lakukan itu oleh imam high priest. Tapi Tuhan Yesus datang, dia yang menanggung semuanya, memikul atas dirinya, dia mencurahkan darahnya sekali itu selama-lamanya. Itu kebaikannya. Tuhan Yesus datang lebih baik daripada Old Testament. Kita hidup di dalam dispensation yang baik daripada Old Testament. Yang ketiga, saya baca Yohanes 19 ayat 30 dulu. Setelah Yesus menerima air anggur masam itu, dia berkata, sudah selesai. Dia menundukkan kepala, lalu menyerahkan rohnya. Sudah selesai. Semua yang tuntutan hukum Taurat kesempurnaan diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Yang ketiga, lihat kawanmu yang ketiga. Tolak ya, yang ketiga. Ada 7 lagi. Yang ketiga, Kristus kebenaran kita. 2 Korintus 5 ayat 21, Allah menjadikan dia yang tidak mengenal dosa menjadi penanggung dosa untuk kita. Supaya dalam dia, saya ulangi, Allah menjadikan dia yang tidak mengenal dosa menjadi penanggung dosa untuk kita. Supaya dalam dia kita diperbenar oleh Allah. Tafsiran baru, tetapi oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadikan nikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Nah, Tuhan Yesuslah kekudusan penebusan kita. Kita benar di dalam dia, karena dia telah melakukannya. Yang keempat, Taurat digenapi, dipenuhi. Matius 5 ayat 17. Tuhan Yesus datang menggenapi semua tuntutan Taurat itu. Itu adalah hukum Allah yang suci diturunkan kepada umat Israel oleh Nabi Musa. Jangan sangka, ini Matius 5 ayat 17. Jangan sangka aku datang untuk menghapuskan Taurat dan ajaran nabi-nabi. Aku datang bukan untuk menghapuskan, tetapi untuk menunaikan segala-galanya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Dia menggenapi semua tuntutan hukum Taurat. Hukum Allah yang kudus, tidak ada manusia dapat melakukan dengan sempurna. Yesus datang menyempurnakan surat nabi hukum itu. Karena hukum Allah harus digenapi. Jadi tidak ada manusia yang dapat menyelesaikan dikewayatannya. Hanya Yesus datang dan bukan meniadakan, tetapi menggenapi apa yang tuntutan Allah itu. Kolose 2 ayat 18, dia telah memansuhkan hukum-hukum tertulis yang mengempit dan menghalang kita. Dia telah mencabutnya dan menaklukkannya pada salib. Tafsiran baru, ia telah melucuti pemerintahan-pemerintah, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. So ini yang keempat, yaitu segala tuntutan Allah, hukum Taurat digenapi dalam Old Testament. Dia datang menggenapi, tidak ada yang digeser ataupun didilit, harus digenapi. Semua titik dalam hukum Taurat itu ada makna dan semuanya itu harus digenapi. Tuhan Yesus datang menggenapi semuanya. Yang kelima, oleh karena Yesus Kristus datang, berita baiknya adalah kita bersatu dengan orang Yahudi. Jews and Gentile jadi satu. Orang Yahudi maksudnya orang umat pilihan Allah yang terpilih dulu di dunia ini. Tapi Yesus telah datang dan kita dapat bersatu dengan mereka dalam Yesus Kristus. Kita disatukan dalam Yesus. Efesus 2 14 ayat 16. Karena dia sendiri adalah pendamaian kita. Dia menyatukan kedua-dua pihak dan meruntuhkan dinding pemisah, yaitu perseteruan. Dia menghapuskan
dengan tubuhnya, perseteruan itu yaitu Taurat dengan hukum-hukum yang diperintahkan ke dalamnya untuk mencipta dalam dirinya seorang yang baru daripada dua dan mengadakan pendamaian demikian, serta untuk mendamaikan kedua-duanya dengan Allah dalam satu tubuh melalui salib. Dengan itu mematikan perseteruan itu. Orang Yahudi adalah umat Allah yang terpilih dulu. Mereka memiliki undang-undang Taurat, sistem yang harus mereka ikuti. So mereka di dalam golongan mata mereka adalah umat yang kudus, yang terpilih oleh Allah. Memang Allah yang memilih mereka. Dan mereka melihat orang Samaria dan bangsa lain adalah seperti anjing. Istilah anjing, hanya mereka yang kudus. Itu dulu dalam Old Testament. Kategori orang lain adalah Gentile ataupun orang yang tidak umat Allah. Mereka adalah high class manusia di dunia ini, karena mereka pilih umat Allah. So mereka memandang bangsa asing seperti anjing. Pernah Yesus juga berjumpa dengan seorang perempuan yang bukan orang Yahudi atau orang Canaanite. Dia datang supaya Tuhan Yesus menyembuhkan anaknya. Tapi Tuhan katakan, setelah muridnya usirlah dia mengganggu kita. Karena dalam budaya mereka, orang bukan Yahudi adalah orang sekelas. Disciple-nya suruh Tuhan Yesus usir dia, perempuan itu. Lepas itu Tuhan Yesus jawabnya, tidak benar untuk memberi makanan anak-anak kepada anjing mereka. It is not proper to take the children bread and give it to the dog. Karena firman Tuhan adalah pertama untuk orang Israel. Dan Tuhan katakan tidak benar kalau ambil makanan anak-anak dan beri kepada anjing mereka. Jadi perempuan itu menjawab dengan iman dan juga dengan logikalnya, dan katakan, tapi Tuhan, anjing juga makan nasi, makan makanan yang terjatuh daripada table tuannya. Oleh itu Tuhan katakan, karena jawabanmu demikian, baliklah anakmu disembuh. So di situ terlihat dalam budaya mereka pada masa itu, orang lain ada second class. So itulah dalam firman Tuhan, jangan memberi mutiara kepada anjing, kepada babi. Jadi di dalam ini Tuhan Yesus datang menyatukan orang Samaria dan orang Israel dapat bersatu. Itulah ada perumpamaan Tuhan Yesus dan Good Samaritan. Tuhan Yesus juga karena dia datang menjangkau orang Gentile dengan kebahagiaan itu, supaya orang Israel, umat Allah, melihat dalam dia disatukan dua bangsa, yaitu Jews and non-Jews. Di dalam dia dapat disatukan. So Yesus datang, kita dapat bersatu karena Yesus dengan orang yang bukan dengan orang Yahudi. Kita bukan orang Yahudi. Kita dikatakan Gentile ataupun non-Yahudi. Tapi umat Allah dapat disatukan dengan satu identiti Kristen dalam Kristus. Baik bangsa dari orang Yahudi ataupun bangsa dari orang kaya disatukan dalam Yesus sebagai umat Tuhan. Karena dimungkinkan karena Yesus datang menyatukan. Dan Taurat yang memisahkan orang Samaria, orang Yahudi, memisahkan budaya mereka, Tuhan Yesus datang meniadakan itu dan dapat disatukan dengan satu identiti dalam Yesus karena dia datang. So dulu memang tidak dapat orang Yahudi masuk rumah orang Samaria. Petrus juga, kalau bukan visi daripada Allah kepada Petrus, dia tidak berani pergi ke rumah orang Farisi. Tapi oleh karena Tuhan jemput tangan, dia memberi dia penglihatan, turun satu benda dari surga. Di atas platform itu banyak berbagai binatang di situ. Seorang Tuhan katakan kepada dia, Petrus, bangunlah makan.
Tidak, Tuhan, saya tidak pernah mulut saya tidak pernah makan makanan yang najis. Bagi mereka, tidak, orang Yahudi tidak makan sembarang. So dia tidak. Tapi Tuhan katakan, jangan katakan apa yang Tuhan bilang tidak najis menjadi najis. 2 kali, 3 kali dia tak suka. Baru dia mengerti. At the same time ada Roh Kudus bilang sama dia, ada 2 orang cari kamu di bawah, turunlah. Dia turun. Dari situ dia pergi ke rumah orang bukan Yahudi. Karena Tuhan telah berbicara kepada dia, jangan katakan orang itu kotor, najis, baik bangsa ada orang Samaria, kalau Allah telah menerima dia. Karena orang percaya itu yang kepercayaan mereka dapat menyatukan dengan tubuh Kristus. Tidak bangsa di dunia ini, tapi kepercayaan Tuhan Yesus menyatukan. So dari situ manusia dapat bersatu karena Yesus datang, Yahudi dan Yahudi. Makanya kita juga berdoa ke orang Israel. Amen. Itu tanggung jawab kita juga. Kita tahu kalian tiap hari saya berdoa untuk Israel. Saya tidak suruh orang tapi boleh juga. Tiap hari saya berdoa untuk Israel. Beri Prime Minister menjadi whole hikmah kepada Roh Kudus. Biarlah kuasa Tuhan terus membela, menjaga perang bagi negara Israel untuk pembelaannya. Karena firman Tuhan katakan, pray for the peace of Jerusalem. Karena di dalam Kristus kita bersatu. Pada suatu hari kelak di dalam Dewan Tuhan kita akan face to face dengan satu identity, yaitu Yesus Kristus yang Tuhan kita. So saudara-saudari, Yesus sudah datang supaya tidak ada bangsa lain, tetapi Jews and Gentile made one, disatukan. Dan keenam, kasih karunia disalurkan. Grace was released. Karena Tuhan Yesus datang, so kasih karunia dirilis. Kita hidup di bawah kasih karunia, tidak di bawah kotor. Kita hidup di bawah new covenant, perjanjian baru. Dalam firman Tuhan banyak covenant yang Tuhan lakukan. Pada suatu hari kita katakan go through semuanya. Yang pertama adalah Adamic covenant, perjanjian Allah dengan Adam, perjanjian Allah dengan Noah. Yang keenam ini tadi, karena Yesus datang, kasih karunia disalurkan kepada umat manusia. Yang menerima diberkati, yang tidak menerima akibatnya. 2 sekali jalan, 2 penekanan firman Tuhan. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Kamu telah diselamatkan dengan kasih karunia. Kamu telah diselamatkan dengan kasih karunia-Nya melalui iman. Ini bukan daripada kamu sendiri, tetapi adalah karunia Allah. Bukan karena usaha kamu, bukan karena usaha amalmu, supaya tidak ada orang yang punya yang dapat bermegah. Dan diselamatkan oleh kasih karunia. Karena ajaran dulu harus ada usaha. Usaha seseorang itu supaya diselamatkan. Sampai sekarang ini ada agama yang demikian, nama Kristen, tetapi include pekerjaan usaha manusia supaya dapat diselamatkan. Tidak. Kita hanya beriman pada Tuhan Yesus, apa yang Dia lakukan cukup. It is forever settled. Tidak ada usaha kita yang melayakkan kita sehingga kita karena usaha kita diselamatkan. Tidak. Semua semata-mata adalah kasih karunia Allah. Kasih karunia maksudnya kita tidak layak menerima apa yang Tuhan Allah berikan di dalam Yesus Kristus, tapi Kristus yang melayakkan kita. Itu kasih karunia, grace. Kalau masih belas kasihan adalah kita yang seharusnya patut dihukum karena kita 100% layak dihukum karena pelanggaran dosa kita, karena akibat semua jahat kita. Tapi oleh karena belas kasihan Allah, Yesus yang menanggungnya. Dilakukan hukuman itu, tetapi Dia yang menanggungnya. Ya, kita yang layak menerimanya hukuman itu sebenarnya, tapi Allah mengasihi kita, Yesus yang menanggungnya untuk kita. So itu bedanya belas kasihan dan kasih karunia. Kasih karunia, keselamatan dan pengampunan daripada Allah, kita tidak layak. We are not worthy, tetapi Dia yang melayakkan kita menerima
kasih karunia itu. So ini differentnya ya, grace dan mercy. So yang ketujuh, Kristus katakan sudah selesai. Yang ketujuh, kita dapat berdamai dengan Allah. Roma 5 ayat 1, oleh yang demikian, karena kita telah dibenar melalui iman, kita telah berdamai dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Kepada semua orang saleh dan saudara-saudara yang setia dalam Kristus di Kolose, kasih kurnia dan damai sejahtera daripada Bapa kita Allah. Yesus datang, ada pendamaian dengan Allah, kan, melalui dirinya. Yang ke-8, sudah selesai penebusan secure. Penebusan kita, Yesus datang, seal dan secure penebusan itu. Tak perlu ditambah-tambah lagi. Kalau ada ajaran yang tambah-tambah itu bukan Alkitabiah, ya. There is no human effort. Jadi yang harus include supaya seseorang itu diselamatkan, tidak. Faith is enough. Apa yang kau Yesus lakukan cukup, tidak perlu ditambah. Kita lakukan pekerjaan yang baik karena kita telah diselamatkan. Bukan kita melakukan pekerjaan yang baik supaya diselamatkan, tidak. We cannot add to what Christ have done. It is settled. It is finished. Amen. That is the good news. Kalau suruh kita langsung ke belakang. Jangan mencuri, jangan membohong. Mana? Yang mana yang kamu dapat selesaikan semuanya? Kamu mungkin tidak mencuri tapi kamu bohong. Tidak menipu tapi bohong. Ada dalam firman Tuhan seorang anak muda yang kaya. Semua Taurat dia ikut. Dia mau baik, bilangkan Tuhan lagi. Jadi Tuhan katakan semuanya disebut hukum 1 sampai 10. Dia lakukan semuanya. Satu saja kekurangan dia, hatinya belum diserahkan kepada Tuhan. Dia masih melekat kepada sahutannya. Dia masih melekat kepada dirinya. Tapi Tuhan mau hatinya. Tuhan tidak mau hartanya, Tuhan yang punya segalanya. Mazmur 24. Tapi hatinya Tuhan mau supaya jangan dihempit oleh keduniawi, keduniaan. So, tiada manusia yang tidak perlu kasih karunia Tuhan. Ya. So yang ke-8 tadi telah selesai, yaitu redemption was secure. Dalamnya kita mendapat penebusan melalui darahnya, pengampunan dosa menuruti limpah kasih karunia-Nya. Perjanjian pertama itu mempunyai rukun-rukun ibadat dan tempat suci di bumi. So Tuhan datang melakukan semuanya itu, mencurahkan darahnya. So limpah kasih karunia diberikan. Yang 9, kematian dikalahkan. Death was defeated. 1 Korintus 15, 54 sampai 57. Yesus datang mengalahkan maut, di dalam dirinya ada kebangkitan dan hidup. 1 Korintus 15, 54 sampai 57. Setelah ini berlaku, terbuktilah firman, yaitu maut telah ditelan dalam kemenangan. Wahai maut, di manakah kemenanganmu? Wahai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa. Manakala kuasa dosa ialah Taurat. Taurat ini adalah hukum Allah yang harus diikuti dengan sempurna. Yang mencuri, yang membohong, dan semuanya harus ikut. Tapi tidak ada manusia yang dapat melakukannya. Tapi ini adalah hukum Allah yang kudus yang harus digenapi. Sengat maut ialah dosa. Manakala kuasa dosa ialah Taurat. Tetapi syukurlah kepada Allah yang telah memberi kita kemenangan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. So kemenangan kita bukan berdasarkan kebaikan siapa diri kita, tapi di dalam Yesus. Apa yang dia lakukan. Semua tuntutan Taurat ini tadi tidak ada manusia yang dapat melakukannya. Imam pun walaupun dia baca Taurat itu, dia sendiri tidak dapat melakukannya. Yesus datang melakukan semuanya. So di dalam dia
kita menerima kemenangan maut di manakah sengatmu. Di dalam Kristus kematian bukan akhirnya sudah, tapi pemulaan satu dimensi kehidupan yang kekal. Bagi orang percaya, kematian tidak menghapuskan segalanya. Cuma dia jalan dulu saja. Dia kawanmu, cuma dia jalan dulu. Belum ke akhirnya, itu saja transit. Yesus datang, ada kebangkitan dan hidup kepada kehidupannya kekal dan mulia. Saudara-saudari, ini sangat penting untuk pribadi kita. So, kalau konseling orang, kalau harus jangan lupa yang fundamental message itu, keselamatan jiwa dan hidup kekal itu. Orang yang demikian pun percaya ada afterlife. Memang ada afterlife, bukan di sini saja. Sungguh ada afterlife. Dunia yang belum nyata, tapi yang kekal dan nyata di dalam alam rohani. Kita akan ke situ kelak pada masanya jika Tuhan lambat angkat kita. So, siapkanlah dirimu. Mukahim. Masih ingat? Mukahim, are you ready? Okay. Satu tugas pesta mempersiapkan semua umat Tuhan untuk first flight. Yang terakhir 10, Tuhan Yesus telah datang. Yang salib yang katakan it is settled, selesai. Gereja maksudnya orang percaya. Gereja itu orang percaya pada Yesus. Kisah Rasul 20 ayat 28. Jagalah dirimu dan semua kawanan, karena kamulah yang telah diamanahkan Roh Kudus untuk menjadi penyelia bagi menggembalakan jemaat Allah yang telah ditebusnya dengan darahnya sendiri. Seorang percaya ataupun gereja diperolehi oleh darah Tuhan Yesus. Kita diperolehi, diproses oleh darah Tuhan Yesus. Maksudnya ada harga keselamatan kita. Ada harga. Yesus Kristus menanggung, membayarkan semuanya. Walaupun percuma keselamatan orang percaya, tapi telah dibayar. Ada harganya. Darah Yesus, proses gereja, proses orang percaya, menyatukan dalam tubuhnya. So, ada harga penebusan keselamatan kita. Walaupun FOC free, tetapi kena sudah dibayar oleh Tuhan. Nah, kabar baik, kabar kebangkitan Kristus memberi keselamatan kepada semua orang yang percaya. Bukan kepada teman-teman, kepada sesiapa saja, tetapi kepada orang yang percaya. 1 Yohanes yang terakhir, 1 Yohanes 15 ayat 1-4. Aku menyatakan kepadamu, saudara-saudaraku, tentang Injil yang telah kusampaikan kepadamu, telah kamu terima dan pegang hingga sekarang. Melalui Injil itu kamu diselamatkan jika kamu tetap berpegang pada firman yang telah kusampaikan, dan imanmu bukan kosong semata-mata. Aku telah menyampaikan kepadamu hal-hal utama yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati untuk menebus dosa kita, sebagaimana tersurat dalam kitab suci, bahwa dia telah dikuburkan dan telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sebagaimana tersurat dalam kitab suci. Nah, in conclusion, Paulus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Sekali jalan firman Tuhan itu menyelamatkan dan juga menghukum. Orang yang percaya diselamatkan, orang yang tidak percaya dihukum. Karena Paulus katakan, dia telah mengucapkan kebenaran itu. Once the truth has been poured out, it will renew, it will make impact to save or to condemn. Penekanan Injil adalah to trust. Sekali Injil ditaburkan seperti pada hari ini, ditaburkan kepada kalian. Yang percaya diselamatkan, yang tidak percaya dihukum, karena telah mendengar kabar baik itu. So, sama ada respon untuk dirinya diselamatkan, ataupun dia tidak respon dan menolak, sudah tidak respon dan menolak, menerima akibat. Kena berharga Injil, berharga berita baik itu. Allah sendiri yang melakukannya. Wahyu 1:8, Tuhan Yesus berkata, akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir. Demikian firman Tuhan Allah, yang Maha Kuasa, yang ada sekarang, yang ada dahulu, dan yang akan datang.
Akulah dia yang hidup. Aku pernah mati, tetapi lihatlah, aku hidup selama-lamanya. Aku memegang anak kunci kematian dan alam maut. Tuhan Yesus, Allah pencipta daripada Genesis kepada Wahyu and forever eternity. Kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan memberi kita pengertian supaya kita mengenal Dia yang benar. Kita ada di dalam Dia yang benar, bahkan di dalam anaknya Yesus Kristus. Inilah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Nah, saudara-saudari, di salib Tuhan Yesus Kristus telah menyelesaikan segala-galanya untuk keselamatan jiwa kita. Kristus menjadi kekudusan kita. Tak perlu kita berusaha untuk menjadi kudus berdasarkan diri kita, tapi cukuplah kita taat ikut perintah Tuhan. Dia yang menyempurnakan kekudusan kita, kebenaran kita di dalam Dia. Kita tidak akan usaha untuk menjadi benar atau menjadi benar berdasarkan diri kita. Tapi Yesus kalau di dalam diri kita, kita ikut Dia. Dia kebenaran kita, Dia kekudusan kita. Amen. Kita cuma ikut Dia dan hidup di dalam Dia. Dia keselamatan dan kehidupan kita. Nah, Kristus alasan, tujuan dan makna kekal hidup kita. Sekarang ini, di sini dan sampai selama-lamanya. Dialah alasan hidup manusia waktu di dunia ini dan di akhirat. Karena Dia memberi kehidupan di dunia ini dan juga di akhirat, hidup yang kekal. Amen. Itulah berita baik. Berita baik. Sekali firman Tuhan di jalan ditaburkan, make to trust, kedua penekanan, menyelamatkan, dia percaya, beri pengampunan, kedamaian, kebaikan semuanya, dan juga menghukum yang menolak, yang menolak. Firman Tuhan ditabur tidak sia-sia. Terus ada rewards atau akibatnya. Beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya.